Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bab yang selanjutnya di matematika kelas 9, yaitu bentuk akar. Untuk beberapa kelas sudah masuk, tapi ada satu kelas yang belum. Maka saya harap video ini Anda tonton untuk pertama kali, sehingga sebelum masuk ke part selanjutnya atau video selanjutnya, pastikan kalian sudah melalui di video yang pertama ini. Untuk bentuk akar, sebenarnya bentuk akar itu pun masih masuk di dalam materi perpangkatan. Hanya saja di dalam bentuk akar ini, untuk bentuk akar yang akan kita bahas kali ini sebenarnya spesifik. Pangkatnya adalah pangkat setengah atau pangkat 1/2. Tetapi nanti subbab selanjutnya akan saya lebih rincikan lagi bahwa bentuk pangkat pecahan itu bisa bervariasi, tidak hanya 1/2, bisa bermacam-macam, bisa 2/3, bisa 4/3 dan seterusnya. Tetapi spesifik yang akan kita bahas pertama kali yaitu yang bentuk akar yang bentuk pangkat 1/2. Untuk bentuk akar ini mungkin kalian beberapa kesempatan sudah pernah mendengar apa itu akar, ya. Untuk masuk ke dalam bentuk akar, kita perlu untuk sedikit mengulas tentang pengertian daripada perpangkatan. Di sini saya sudah menyajikan bentuk perpangkatan dari 1 sampai 10 dengan bentuk pangkat 2. Mengapa hanya sampai 10? Karena untuk mengawali maka cukup sampai 10 pangkat 2 terlebih dahulu. Sebenarnya bisa sangat banyak, bisa 11, 12 dan seterusnya, tetapi dalam materi kali ini sedikit banyak akan hanya mengulas di kuadrat sempurna yang di bawah 100 atau hanya sampai 10 pangkat 2. Kalian sudah mengerti semua bahwa 1 pangkat 2 itu memiliki definisi 1 kali 1. Ya, 1 pangkat 2 itu bukan 1 kali 2, tetapi 1 kita kalikan sebanyak 2 kali. Sehingga 1 pangkat 2 yaitu 1 kali 1. Dan 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Dan seterusnya 2 pangkat 2 itu artinya adalah 2 kali 2 sama dengan, oh maaf, ini bukan 2 ya, tapi 4. Kemudian di sini ada 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 hasilnya 16 dan seterusnya. Nah, dari sini 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9, sampai dengan 10 pangkat 2 itu adalah 100. Nah, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan 100 di sini itu dikatakan sebagai bilangan kuadrat sempurna. Ya. Bilangan kuadrat sempurna. Hubungannya apa dengan bentuk akar? Seperti ini. Akar itu disimbolkan, atau akar pangkat 2 itu disimbolkan dengan seperti ini. Misal saya mengambil bentuk akar dari 9, akar pangkat 2 dari 9. Ya. Akar dari 9 itu berapa? Nah, untuk mengetahuinya, bahasa sederhananya adalah seperti ini. Angka berapa yang dikalikan dengan angka itu sendiri yang menghasilkan angka 9? Yaitu 3. 3 kali 3 yaitu 9. Sehingga perkalian angka yang sama yang menghasilkan angka 9 yaitu 3. Sehingga akar dari 9 yaitu 3. Kemudian misal saya ambil akar dari 25. Berapa kali berapa yang menghasilkan angka bilangan 25 tapi sama angkanya, yaitu 5, betul sekali. Sehingga akar dari 25 yaitu 5. Ya, akar pangkat 2 dari 9 adalah 3, akar pangkat 2 dari 25 adalah 5.
Dan yang terakhir, misalkan saya memiliki 100, berapa kali berapa yang menghasilkan 100 tapi kedua angka itu sama semua, yaitu 10 ya. Sehingga akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Bagaimana ketika ada bentuk lain, yaitu misal saya memiliki bentuk akar dari 10, kemudian akar dari 15, kemudian akar dari 37. Nah, kita selidiki 10, ada nggak angka perkalian yang menghasilkan 10 tapi kedua angka itu sama? Ada nggak? Pasti tidak ada. Sehingga 10 ini bukan merupakan kuadrat sempurna. Sehingga akar 10 itu disebut sebagai bentuk akar. Oke. Lalu bagaimana dengan akar 15? Kita selidiki. Apakah ada perkalian dua angka yang sama yang menghasilkan angka 15? Tentunya tidak ada. Sehingga seperti sudah dituliskan di sini, yang merupakan kuadrat sempurna adalah angka-angka ini. Karena 15 bukan kuadrat sempurna, maka dari itu akar 15 itu disebut sebagai bentuk akar juga. Dan 37, apakah ada perkalian yang menghasilkan 37 tapi keduanya sama? Tentunya tidak ada. Sehingga akar 37 itu disebut sebagai bentuk akar. Akar 9, akar 25, akar 100 bukan bentuk akar, karena akar 9 itu merupakan 9 itu merupakan kuadrat sempurna. 9 adalah kuadrat sempurna. 25 adalah kuadrat sempurna. Akar dari 100, akar angka 100 itu adalah, atau bilangan 100 itu adalah bilangan kuadrat sempurna. Sehingga akar 9, akar 25, akar 100 itu bukan bentuk akar. Begitupun yang lain, ketika saya akar 49, karena 49 itu kuadrat sempurna, maka akar 49 itu bukan bentuk akar, ya. Bukan bentuk akar. Karena akar 49 itu ada hasilnya secara langsung, yaitu berapa? Akar 49 yaitu 7. Akar dari 81 adalah 9. Maka ini bukan kuadrat sempurna, ini juga bukan kuadrat sempurna. Maaf, bukan bentuk akar, ini juga bukan bentuk akar. Mohon maaf, ya. Selain angka-angka 1, 4, 9, 16 dan seterusnya itu merupakan bentuk akar. Sebenarnya masih banyak. Kalau kalian meneruskan atau melanjutkan 11 pangkat 2, 12 pangkat 2, 13 pangkat 2, itu akan menghasilkan sebuah bilangan. Apabila bilangan itu merupakan kuadrat sempurna, maka dia apabila diberi atau ditambahkan dengan tanda akar, maka dia bukan bentuk akar, kecuali yang angkanya atau bilangannya bukan bilangan kuadrat sempurna, maka dia dikatakan sebagai bentuk akar, seperti 10, 15, 37. Contoh yang lain masih banyak. Bisa akar dari 21. 21 bukan bilangan kuadrat sempurna, maka akar 21 itu merupakan bentuk akar, dan seterusnya. Untuk subtopik nanti setelah ini kalian akan belajar bagaimana cara untuk menyederhanakan sebuah bentuk akar dengan bantuan bilangan kuadrat sempurna. Demikian untuk pembukaan daripada bentuk akar.